yang tertempelkan ke arah dari Iritel. Lumayan berbahaya tentunya untuk di arah early game, namun balik lagi dengan adanya power mid lane Lunox, menurutku Indonesia juga punya early game potensial yang cukup baik, apalagi ditambahkan dengan Matilda untuk bisa screening ke arah invasi jungle. Tapi ini dia untuk game keempat permainan antara tim Filipina melawan tim Indonesia. Yes, dan ternyata Hilda Rom yang digunakan juga udah ngasih pressure lumayan terasa kali ini. Cini dan Vivian, dua hero yang cukup ringkih ya, bisa kita katakan. Ini harus terpaksa mundur dulu dan merelakan adanya sedikit freeze minion yang bisa dilakukan oleh tim Filipina. Sementara Vivero akan kembali menunjukkan bagaimana agresivitasnya dia sebagai Hilda dan hanya mencari informasi aja. Karena kebetulan yang dihadapi adalah fighter, sehingga nggak bisa yang terlalu tabrak-tabrak masuk kayak ketemu sama assassin. Ya, dan langsung aja retribution di pop up dan didapatkan juga oleh Vival, dan sebenarnya ini juga sih yang menjadi ancaman juga untuk Vivero. Tapi lihat bagaimana dengan Vival yang langsung maju ke depan sana dengan ingat bahwa untuk di arah mid lane-nya ini Amores menggunakan Angela, dan berarti untuk high ground defense-nya bisa dibilang ada Melissa sih sebenarnya, tapi nggak bakalan begitu powerful dibandingkan dengan tipikal Iritel, Hylos, dan juga Lunox yang dibawakan oleh tim Indonesia. Bahkan untuk di rotasi awal-awal, Indonesia masih lumayan megang dengan rotasi Matilda yang benar-benar ngebantu banget lah, karena trio mid lane-nya dari Indonesia. Yap, tunggu level juga sebenarnya, dan tabrakan sudah terjadi. Spirit of Alpha, Vivero bakal menjadi targeting tapi masih terlalu tebal ya, masih ada regen HP, posisinya juga masih terlalu jauh, ada di dalam satu buah outer turret, dan bergerak ke arah top lane. Fumeko dan Diagon ternyata sudah mulai ada Vival lagi yang untuk membantu adanya sedikit pressure terhadap Diagon. Tidak ada first blood yang terjadi sejauh ini. Sebentar lagi juga Turtle akan segera muncul, dan kita akan melihat setup seperti apa yang akan diberikan oleh kedua belah tim. Yap, Puppet on a String tadi udah mulai terkonek karena Cini, namun masih belum bisa nge-load down karena dari Cininya, dan ini akhirnya ngebuat ada sedikit informasi bahwa dengan mid lane tidak ada Puppet on a String, Vival bisa lumayan bebas, dan bahkan Vivero belum menyentuh ke level 4 juga, so nggak bakalan terlalu ada pressure yang besar, dan bahkan ada satu pick off yang terjadi di arah mid lane, membuat Turtle makin free lagi untuk tim Indonesia. Iya, itu dia sosok Angela ya, yang tumbang tapi udah akan hadir kembali, tapi sayangnya masih belum ada level 4. Retribution dari Vival is on point. Ada Tapestry of Blade yang telah terbuka juga. Puerto HP-nya udah gak terlalu banyak, bakal coba dikejar. Satunya terakhir, Cini berhasil untuk bisa mendapatkan tabungan poin kill tambahan lagi, membuat dari Indonesia unggul cukup banyak. Turtle 2 poin kill, ini yang bisa mereka manfaatkan. Ya, dan ini akhirnya ngebuat early snowball dari Indonesia udah mulai terlihatkan ya, dan bisa bridging juga sih untuk ngebantu ke arah Iritel-nya dengan satu Turtle yang diamankan. Apalagi dengan tipikal Iritel ya, yang late game monster, tapi bukan monster di arah mid to the early to mid game-nya. Ngebuat gold lane mungkin akan menjadi titik yang lumayan akan ditekankan juga nih oleh tim Indonesia. Tapi balik lagi lihat kondisi juga, karena sejauh ini Vival dapetin keuntungan, tapi belum nyampe keuntungan di mana udah bisa ngebabysnya secara kenceng ke arah Chell. Apalagi kita udah ngomong dari awal tadi ya, Chell juga tipikal yang lumayan mandiri juga sih untuk di early game-nya. Yap, ya ajak lagi Spirit of Alpha masih bisa dihindari dengan cukup baik oleh Vivero. Sementara kalau ngeliat dari gold ini udah mulai terasa signifikan ya, di angka 1000 akan semakin bertambah lagi karena Vivero sendirian berhadapan dengan adanya ini dia 3 pemain yang jalan bareng-bareng dari Indonesia. Jadi porosnya tuh mid lane-nya jalan banget gitu loh, hidup banget, aktif banget juga, yang ngebuat akhirnya agresivitas bisa terus-terusan dilakukan oleh tim Indonesia. Makanya yang dicari ini lebih ke arah untuk damage DPS ya, untuk mid lane-nya, bukan ke arah setup seperti sekarang, dimana tiba-tiba Vivero datang langsung saja diganyang habis-habisan di tangan dari Cini dan juga Vival, ngebuat nggak lama kemudian langsung dengan menghilang dengan sangat-sangat cepat. Selebihnya kalau kita ngelihat untuk di pergerakan top lane, Hylos dari Fumeko emang bukanlah lawan yang bisa mudah untuk dilawan oleh teman-teman dari Indonesia, khusus dari Fumeko, tapi setidaknya dia bisa dilakukan di top lane nih. Yap, dan kali ini bakal coba untuk langsung ditabrak dengan ada Curtain Skull-nya connect karena 2 orang sekaligus. Tapi Heartguard memang dibuka di waktu yang bentar lagi Turtle bakal muncul. Jadi nggak bakal ada bala bantuan nantinya untuk Puerto bisa melakukan adanya kontes paksa. Dan itu yang dilakukan adalah merelakan saja Turtle-nya didapatkan oleh tim Indonesia, karena pergerakannya menuju ke arah bottom lane, di mana ada Chell yang menjadi targetingnya, walaupun Chell masih punya Purify di dalam tubuhnya sehingga dirinya pun tidak mudah ditumbangkan, dan purple buff harus diikhlaskan, membuat dari Philippines ini rugi berlipat-lipat ganda. Ya, 3-0 untuk sekarang, di mana Vivero sepertinya bisa menjadi tambahan, tapi ternyata tidak, masih bisa diberikan love waves untuk melarikan diri ke belakang. Sementara dari tim Indonesia dengan 2000 gold lead yang telah mereka pegang,
ini ngebuat untuk trio mid lane mereka tuh kayak udah unstoppable banget, tinggal di arah side lane-nya aja. Dan bahkan ngeliat dari Chell dengan item pertama menuju ke arah Haskell, ini ngebantu banget sih untuk sustainability dia dan ngebuat dia makin mandiri lagi. Mungkin yang pengen ditekanin pertama kali oleh tim Indonesia adalah XP lane-nya dulu nih, supaya Diagon nggak main asal nge-poke ke arah dari Fumeko, mengingat bahwa itu adalah ancaman terbesar untuk para tanker di bagian depan, even termasuk ke arah Alpha yang dimiliki oleh Vival. Oke, tabrakan terjadi kembali. Grace Pathway telah menginisiasikan adanya serangan. Satu buah outer middle turret berhasil untuk dihancurkan juga. Dan ini membuat dari Indonesia sekalinya unggul, bisa unggulnya separah ini loh, Joji. Ya, dan itu yang kita lihat dengan adanya Power dan Matilda plus adanya Alpha ya. Dan ini combo yang sering banget kita keliatin. Dan lihat bagaimana dengan adanya Daigon yang udah benar-benar sakit banget memberikan power. Karena dari Vival yang setengah darinya sudah mulai menghilang dan otomatis harus mundur terlebih dahulu. Dan gak bisa dijemput juga sama Vivian berkat adanya curtain call-nya. Malah justru ngelihat kombonya Angelina lebih sering sama Cici ya. Yang aku pikir bakal mainnya sama Link gitu loh, untuk nutup bagaimana dia bisa ngelakuin inisiasi, terus juga nutup bagaimana dia scaling powernya biar gak terlalu late game banget. Dan purple buff ini bakal di-invade lagi sama teman-teman dari Indonesia, akan memanfaatkan waktu demi waktunya sehingga tidak akan ada bensin utama bagi sosok dari Alpuerto. Diagon sudah mulai tertangkap, Circling Eagle di pop up, mencoba untuk memberikan sedikit airborne evac, namun tidak akan dikomit karena Diagon masih terlalu tanky untuk bisa ditumbangkan secara instan. Dan Turtle pun sekarang sudah muncul menjadi Turtle yang ketiga. Ya, Turtle bersih kemungkinan bisa diamankan semuanya oleh tim Indonesia. Namun ngebahas bagaimana tadi dengan adanya Diagon ya, yang selalu berpairingan dengan adanya Amores, yaitu Angela. Menurut kalian lebih ke arah nunggu dulu nggak sih untuk power spike-nya dari Alpuerto keluar dulu? Karena Berserker Fury biasanya untuk di awal itu nggak bisa benar-benar diandalin banget nih untuk jadi frontliner banget serta memberikan damage yang benar-benar gede banget gitu loh. Makanya ngambilnya ke arah yang emang dari awal skill setnya udah bagus banget untuk punish bagian tanker-tanker depan dari tim Indonesia, yaitu Diagon. Cuma problemnya adalah ya begini caranya, fokus dan paksa karena dari Pereznya, walaupun ada go away tetap aja adanya satu sundulan yang datang dari Circling Eagle bisa ngebuat double kill diamankan oleh tim Indonesia. Bahkan Fumeko mendapatkan double kill tersebut. Dan lihat bagaimana dengan Amores yang langsung saja terdiam diri dan pasrah, mau tidak mau harus menerima tumbang yang diberikan dari Indonesia. Iya, karena tadi Perez sebenarnya buka go away, tapi dia geser kan keluar dari tempat go away-nya, sehingga akhirnya tabrakan terus-terusan bisa dilakukan oleh tim Indonesia. Pemanfaatan adanya agresivitas dengan membawa Matilda, mobility yang kencang, terus juga ngebawa damage-nya dari awal antara Alpha dan juga Cini. Kali ini pun bakal cepat dipegangin balik lagi oleh Diagon. Namun masalahnya di area purple buff pun ini sudah mulai terlihat lagi adanya keramaian Vivero. Revitalize terpaksa harus dibuka juga. Purple buff masih bisa diamankan di tangan dari Vival, tapi Force of the Queen membuat akhirnya dari tim Philippines terpaksa untuk mundur terlebih dahulu. 1v1 situation kali ini Chell akan menjadi targeting berikutnya dari Alpuerto yang terpaksa harus mundur karena heavy crossbow telah terbuka dengan begitu menyakitkan. Tapi di sisi lain Vivian harus dihilangkan, dan bahkan kali ini dari Alpuerto masih bisa mundur dengan selamat. Yap, Vivian tumbang, namun melihat bagaimana keagresifan dari tim Indonesia untuk ngambil ke arah purple buff dan selalu berhasil ngebuat 3 kali Alpuerto kehilangan purple buff-nya dia sendiri. Dan otomatis ini menghasilkan adanya level gap antara Vival dan juga Alpuerto di angka 2 level difference. Bahkan bisa lebih kalau sampai orange buff-nya ini keambil juga, karena lihat pergerakan dari Fumeko yang sudah mulai masuk ke dalam jungle area dari tim Filipina. Yap, retribution harus dikeluarkan juga tadi dari Alpuerto yang ternyata gagal untuk bisa mengamankan orange buff-nya juga. Tapi Chell agresifnya, lihat 2 kali hit dari heavy crossbow dan juga Force of the Queen ngebuat dari Alpuerto tidak bisa berkutik lagi, dan Vivero akan dimakan perlahan. Soul Bloom damage-nya cukup menyakitkan, dan itu dia mega kill dari Cini tertangkap sudah. Dan kombinasi antara Angela dan juga Cici ini masih terus-terusan dilakukan oleh tim Philippines. Karena bisa dilihat bahwa kombinasi dari Matilda dan juga Alpha yang benar kuat banget, ngebuat tim fight long termnya, ngebuat tim fight cuttingnya. Apalagi dengan adanya Revitalize di tangan dari Fumiko yang menurutku ini bakal ngebuat Vival mungkin mengkonsiderasikan untuk bikin Oracle sih. Karena dengan tipikal Oracle, hitungannya dia bisa jadi tanker kedua juga, nggak cuma jungle untuk di arah front line ya. Ditambah lagi dengan Cini yang dapetin kill streak sampai 4 poin dan juga total 3 assist. Aku yakin untuk tipikal Vivero dan juga Diagon, mereka juga nggak bisa bermain lama di depan ul dengan posisi seperti ini. Iya, jadi
Bicara tentang Diagon sih yang bakal jadi garda terdepan pastinya buat Philippines, yang dimana dia udah nggak bisa nahan nih damage dari Chini dan juga Chell yang udah nginjek level 11 sekarang, bahkan turret juga udah mulai ditabung lagi di area top lane. Turret yang bisa didapetin harusnya ini akan menjadi daya dobrak lagi, di mana Diagonnya pun itu dia, Vengeance pun nggak ngebuat dirinya selamat karena unstoppable dari Chini yang udah terlalu snowball begitu mengerikan. Dan tim Indonesia mereka akan kembali melakukan the lane push karena di arah tengah Lord pun sudah muncul, tapi masalahnya Apuerto sudah mulai sadar dia harus split agar tidak adanya 3 lane yang didorong bersamaan oleh tim Indonesia. Namun tetap saja dengan adanya satu turret di arah top lane yang pasif sudah mulai menghilang, dan bahkan Lord yang sudah mulai masuk juga, semuanya ditahan dengan Fumeko ngebuka Glorious Pathway-nya. Di atas juga yang melakukan defensive maneuver selain dari Alpuerto. Namun lihat Vivero yang nggak bisa survive dengan adanya power penetration yang dimiliki oleh Lunas, dan bahkan Going pun juga sudah mulai dibuka. Adanya Cuddles di depan sana memberikan damage yang lumayan instan karena teman-teman dari tim Indonesia, tapi belum cukup untuk melakukan full push balik dari tim Filipina ke arah tim Indonesia. Satu sudah mulai menghilang, Chini sudah mulai menghilang, dan bahkan nanti shutdown hitungannya. Sedikit turning point untuk tim Filipina, namun masih belum cukup untuk melakukan comeback kepada tim Indonesia. Itu Chini flicker yang lumayan ngeri sih sebenarnya. Itu membuat dirinya pun harus ke shutdown, agak sedikit berkurang pasti dari segi damage dealernya, dan berfokus sekarang menuju ke arah satu buah base turret di bottom lane, di mana Spiral Alpha telah terlihat kali di Diagon bakal coba untuk mundur perlahan terlebih dahulu, dan Vivero harus lagi-lagi menjadi korban karena tidak bisa menahan damage yang disumbangkan oleh pemain-pemain dari tim Indonesia. Dan kali ini satu wave minion di arah tengah akan kembali dikawal. Go wave telah di-pop up dan bahkan masih bisa di-defense perlahan, walaupun memang Perez Indian harus tumbang, tapi base-nya sekarang sudah mulai terbuka. Masih ada Chell dan juga Vivian, tapi nampaknya 3 pemain dari Philippines langsung bisa mengusir mundur pemain-pemain dari Indonesia yang ternyata mereka gak gentar. Mereka tetap paksa lagi untuk bisa memberikan damage terhadap pemain-pemain dari Philippines sembari menunggu Chini untuk hadir. Fokus ke arah base-nya, dan kali ini Indonesia menyamakan keadaan. Wow, Indonesia mengamuk kembali di game keempatnya, di mana mereka bisa mengamankan early snowball dengan sangat-sangat baik. Bahkan kita tidak melihat adanya late game monster dari Unitel. Yang ada adalah mid game monster yang dibawakan oleh Chell berkat tower Tartar yang diamankan dengan sangat bersih. 3-3-nya diamankan, plus dengan adanya beberapa pick off yang bisa disupport oleh